فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Adalah hal yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaihi." Andai kata mereka mengetahui keutamaan berpagi-pagi ke masjid atau datang bersegera ke masjid, maka mereka akan berlomba-lomba kepadanya. Di dalam hadits yang mulia ini terdapat penjelasan salah satu sunnah dari sunnah-sunnah mendatangi sholat di masjid, bahwa seorang itu apabila dia ke masjid, maka dia berusaha untuk datang lebih awal, atau dia datang sebelum sholat ditegakkan, atau dia datang sebelum adzan dikumandangkan, atau yang semisal dengan makna ini. Karena maksudnya dia tahjir, berpagi-pagi datangnya, datang sebelumnya. Dan ini memberikan kepada kita beberapa pendidikan yang berharga. Hal yang pertama dari sudut keutamaan ini sendiri. Berpagi-pagi itu dari sudut keutamaan yang dicari. Dan di sini diibahamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diterangkan secara mendetail besarnya keutamaan itu untuk menunjukkan besarnya pahala. Jadi beliau bahasakan lau ya'lamun, andai kata mereka mengetahui besarnya, banyaknya keutamaan di dalam tahjir, lastabaku ilaihi, maka mereka akan berlomba-lomba untuk datang kepadanya. Iya, sebagaimana umumnya di kehidupan dunia ini, kalau misalnya seorang tahu ada sebuah tambang emas di sana, maka mereka akan berlomba-lomba untuk mendatanginya. Atau misalnya seperti yang sering kita lihat, ada sebuah bisnis yang orang-orang mendengar banyak keuntungan di sana, maka mereka berlomba-lomba untuk masuk ke bisnis itu, menekuninya, mendatanginya, mempelajarinya, dan seterusnya. Dan itu tabiat apabila seorang tahu keutamaan dan banyaknya kebaikan di situ. Ya. Dan di ibadah ada hal-hal yang seperti itu. Dan ini dari kelemahan kita. Kadang Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk kita dari ibadah-ibadah dan kebaikan, ketaatan. Hanya saja kita tidak tahu tempatnya, tidak mengenal letaknya, atau kurang terang hal itu berada di mana. Dan akhirnya kita kurang memperhatikannya, bahkan tidak pernah memikirkannya, atau kurang bersemangat di dalam hal tersebut. Nah, itulah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lau ya'lamun, andai kata mereka mengetahui. Dan di sini terdapat pentingnya ilmu agama. Sebab seorang kalau dia paham ilmu agama, dia tahu kadar ilmu, maka itu akan membawa dia kepada berbagai jenjang keutamaan dan kebaikan. Dan harus selalu diketahui bahwa ilmu agama itu lebih baik daripada segala dunia dan gemerlapnya. Apakah pada harta, tahta, wanita, dan selainnya dari gemerlap dunia, ilmu itu selalu lebih baik, lebih berharga dan lebih tinggi. Lau ya'lamuna, andai kata mereka mengetahui
keutamaan di dalam tahjir. Ya, maka mencari keutamaan ini perlu ilmu supaya seorang itu tahu letak-letak keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan pada ibadah-ibadah, dan dia mengenal peluang-peluang ketaatan yang dengannya dia bisa berpacu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tiga, di hadits ini dipetik oleh para ulama keutamaan seorang itu datang ke masjid lebih awal. Iya. Ya, kalau dia ke masjid di posisi dia datang sebelum sholat, maka itu adalah hal yang baik. Atau dia datang sebelum adzan, maka itu adalah hal yang baik juga, bahkan lebih baik. Ya, kalau dia datang sebelumnya bersiap untuk sholat, maka itu yang disebut dengan tahjir. Dan ini dari sunnah sholat yang sangat dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pendidikan jiwa yang besar. Iya. Dari pendidikan jiwa itu yang pertama latihan untuk disiplin. Nah, seorang kalau senang terlambat, biasanya dia akan terlambat juga di hal-hal yang lain. Karena itu pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat keterlambatan di tengah para sahabatnya. Maka beliau berkata, setelah para sahabat bersaf di belakangnya, kata beliau, taqaddamu, maju kalian, i'tammu bih, kalian bermakmum mengikutiku, la yazalur rajulu, atau la yazalan nasu yata'akharuna, atau la yazalur rajulu yata'akhar hatta yuakhirahumullah. Iya, terus menerus seorang itu terlambat sampai Allah akan mengakhirkan urusannya, akan mengakhirkan perkaranya. Jadi diingatkan tentang hal tersebut. Jadi kebiasaannya untuk datang sebelum waktu, dia sudah siap, itu membawa kerapian di dalam kehidupannya. Dan itu ibadah-ibadah besar, pendidikannya seperti itu. Misalnya sholat, kita takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, berdiri, baca al-fatihah, baca surah, ruku, i'tidal, terus sujud, dan seterusnya, sampai salam. Itu semuanya berurut, beratur. Itu pendidikan untuk rapi, beratur. Sama dengan puasa. Puasa itu bermula dari terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari. Haji dari seorang berada di Mina, kemudian dia ke Arafah, kemudian dia ke Musdalifah, kemudian balik lagi ke Mina. Itu dengan urutan yang telah ditentukan. Itu latihan untuk biasa teratur dan rapi. Dan itu pendidikan seorang muslim, bagian dari akhlaknya. Maka ini sunnah ini apabila dijaga, itu membawa pengaruh yang indah di dalam kehidupannya. Apalagi dari sudut hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba yang bersegera pada ketaatan, itu ada gambaran tentang api cinta yang berada di dalam hatinya. Iya, belum lagi adzan berkumandang, dia sudah siap untuk ke masjid, bermunajat kepada Allah, menghadap kepadanya. Nah, ini menghadirkan ibadah namanya. Dan itu dari kebaikan yang sangat besar. Karena itu banyak dari pokok-pokok ibadah yang agung di dalam makna ini, kesegeraan. Karena itu sebagian dari as-salaf rahimahumullah disebutkan dari Sa'id bin al-Musayyib. Ya, beliau berkata, ma'addan al-mu'addin mundu 30 sana illa wa ana fil masjid. Kata beliau, tidak ada muadzin itu adzan semenjak 30 tahun, tidaklah muadzin itu adzan kecuali saya sudah di masjid. Ini sebagian dari ulama menjaga dan menjadikan hal itu sebagai hal yang dia jaga dan dipelihara. Ya, tapi subhanallah, di masa sekarang ini sunnah-sunnah yang seperti ini termasuk hal yang sangat berat bagi
banyak orang. Tapi paling tidak ini sunnah, dia terapkan sekali, 2 kali, atau pada dia tahu dari sunnah ini, berusaha diamalkan, maka itu adalah kebaikan yang sangat besar. Iya. Lau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaku ilaihi. Andai kata mereka mengetahui pahala di dalam bersegera lebih dahulu berpagi-pagi mendatangi masjid atau mendatangi sholat, maka mereka akan berlomba-lomba. Terdapat bahwa ketaatan itu diraih dengan berlomba-lomba. Ada upaya, ada usaha. Nah itu sifat seorang mukmin. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu adalah orang yang bersegera di dalam kebaikan dan orang yang paling depan. Allah terangkan tentang sifat para nabi, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sungguhnya para nabi itu mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan dan berdoa kepada kami dengan penuh rasa harapan, penuh rasa takut, dan mereka adalah orang yang khusyuk dalam beribadah kepada kami. Dan terhadap umat Islam ini Allah Subhanahu wa taala perintah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Dan bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak menunjukkan tentang keutamaan seorang itu bersegera dan berlomba-lomba. Karena itu kehidupan ini adalah perlombaan. Seorang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menggapai kebaikan, menyiapkan bekal, dan di dalam menjalankan ketaatan. Ya, sebab kerinduan itu apabila benar di dalam hati, maka itu terlihat pengaruhnya pada anggota tubuh. Itulah wejangan-wejangan Nabi SAW kepada umatnya untuk melatih dirinya di atas hal-hal yang indah dan baik seperti ini. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala a'lam.